Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yaitu Sistem Informasi Manajemen ya. Nah, di dalam Sistem Informasi Manajemen ini terdiri dari 3 SKS ya. Yang mana dengan 3 SKS ini saya akan menjelaskan pada pertemuan pertama kali ini memaparkan sedikit mengenai mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ya. Sebelum saya menjelaskan Sistem Informasi Manajemen ini, saya akan menjelaskan sedikit tata tertib ya. Tata tertib di dalam aturan perkuliahan ya. Seperti biasa, yang mana Anda sudah pernah mengikuti perkuliahan sebelumnya, yaitu mengenai penilaian ya. Nah, di dalam penilaian ini ada penilaian mengenai kehadiran ya. Kemudian ada tugas dan ada gabungan dari penilaian ya, yang terdiri dari absensi 10%, kemudian tugas 20% dan UTS 30% ya. Nah, kemudian di dalam ujian akhir asring yang kita sebut dengan UAS sebesar 40% ya. Jadi dalam penilaian ada 4 kategori ya yang akan kita ambil penilaian di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini ya. Oke ya. Saya rasa mengenai kehadiran ya masih seperti biasa ya. Di dalam absensi ini mahasiswa wajib mengisi absensi yang sudah saya siapkan di dalam Google Classroom ya. Nah, kemudian ataupun bisa izin ataupun misalkan berhalangan hadir bisa chat lewat WhatsApp ya. Nah, kemudian mengenai tugas ya, tugas akan ada saya berikan baik melalui langsung pakai PowerPoint ataupun nanti bisa saya share di Google Classroom ya. Oke. Nah, itu saja mengenai tata tertib aturan perkuliahan dari segi penilaian ya. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih manajemen itu ya. Nah, di dalam konsep manajemen ya, konsep manajemen itu terdapat yang namanya konsep manajemen informasi ya, yang mana di dalam konsep manajemen ini ya, keberhasilan suatu organisasi di dalam mencapai suatu tujuan itu sangat tergantung pada kemampuan orang ya, yang mana dalam mengelola organisasi tersebut ya. Nah, sehingga ya di dalam manajemen ya, sebagai suatu metode ya, di dalam metode itu apa sih yang diatur, yaitu mengatur kemudian mengelola ya, mengelola organisasi tersebut ya. Organisasi tersebut misalkan bisa diartikan di dalam sebuah manajemen suatu organisasi ya. Kemudian di dalam manajemen ya, apa sih yang dikelola di dalam organisasi ya, dalam suatu organisasi untuk meningkatkan kemakmuran suatu negara, yaitu di sini saya jelaskan di dalam slide ya. Apa itu manajemen? Yaitu manajemen adalah sebagai suatu metode yang mengatur mengelola organisasi ya, yang dapat diartikan sebagai seni ya, melaksanakan sesuatu melalui orang ya. Jika organisasi tersebut baik ya, maka organisasi itu dikatakan baik, akan meningkatkan kemakmuran dalam suatu negara. Nah, di dalam manajemen ada 2 sumber ya. 2 sumber itu seperti sumber daya fisik dan sumber daya konseptual ya. Nah, di dalam sumber daya fisik ini ya ada 4 ya sumber daya fisik, yaitu pertama manusianya, kemudian materialnya, kemudian mesin, kemudian uang ya.
Nah, ada juga di dalam sumber daya konseptual ya. Dalam konseptual itu berupa informasi ya. Nah, di dalam informasi itu ya, di dalam sumber daya informasi itu masih sifatnya tidak habis ya, tidak pernah akan habis ya di dalam sumber daya informasi ini ya. Kemudian sehingga di dalam semua sumber daya baik fisik maupun konseptual harus bersinergi ya. Nah, seperti yang saya jabarkan di sini, harus bersinergi. Kenapa ya? Tugas dari seorang manajer adalah ya, mengarahkan penggunaan sumber daya ya. Sumber daya itu dalam arti agar dapat dimanfaatkan secara efektif ya. Sebagai tindak lanjutnya gimana dari tugas manajer tersebut ya, maka diperlukan adanya penataan sumber daya yang sering disebut manajemen sumber daya, termasuk di dalamnya ya manajemen informasi ya, termasuk di dalamnya manajemen informasi itu berupa sumber daya yang harus disusun sedemikian rupa ya sehingga dapat diperlukan ya segera dimanfaatkan, kemudian dilakukan modifikasi ya. Ada juga yang disebut dengan sumber daya ya, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin ya. Dan juga ada juga yang disebut sumber daya yang harus diperbaharui ya, itu secara konseptual dan secara fisik ya. Nah, di sini ya ada yang namanya 4 perubahan di dalam lingkungan bisnis ya. Nah, kenapa sih di dalam lingkungan bisnis itu wajib kita melakukan perubahan, yaitu terutama ada 4 di sini saya jabarkan mengenai munculnya ekonomi global ya, kemudian transformasi industri, transformasi perusahaan bisnis, dan lahirnya perusahaan digital. Baiklah, di sini saya akan jelaskan sedikit ya. Munculnya ekonomi global ya. Apa sih ekonomi global itu? Yaitu ada ekspor dan impor ya. Baiklah, sini saya akan jelaskan seperti apa sih alasannya mengenai munculnya ekonomi global ya. Nah, munculnya ekonomi global ini ya di dalam persaingan tingkat dunia ya. Tingkat dunia itu artinya secara global ya. Nah, persaingan tidak lagi terjadi di dalam wilayah geografisnya ya. Nampak pada nilai impor dari luar negeri ya. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perjanjian seperti antar negara ya, contohnya APEC, AFTA, WTO dan lain-lainnya ya. Itu artinya dalam bentuk perjanjian. Nah, adapun pengaruh ekonomi internasional ya. Nah, pengaruh dari ekonomi internasional itu dalam perusahaan itu sangat besar ataupun kecil akan terkena dampak pengaruh ya ekonomi yang dapat berupa bersumber dari belahan dunia ataupun manapun ya. Itu terlihat ya dari segi ekonomi globalnya. Nah, sekarang transformasi ekonomi industri ya. Transformasi ekonomi industri itu seperti apa ya? Nah, dalam pengertian ekonomi kreatif ya. Nah, sering kita sebut ekonomi kreatif itu adalah sebuah konsep ya di dalam bidang perekonomian di era ekonomi yang baru ya, dengan mengutamakan kreativitas dan informasi ya. Dalam konsep dari ekonomi kreatif ini ya mengedepankan ya sumber daya manusia yang harus memiliki ide dan pengetahuan ya yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi ya. Transformasi di dalam perusahaan bisnis ya, di sini terutama di perusahaan tradisional ya, seperti di sini perusahaan tradisional yaitu
harus mengikuti peraturan yang sangat ketat ya, dan tidak menyimpang dari kesalahan, dan tidak boleh gagal menunggu perintah dari suatu atasan ya. Nah, sehingga perusahaan tradisional ini bisa dikatakan kaku dan tidak produktif ya, sehingga timbullah yang namanya frustasi ya, frustasi oleh bagian sumber daya manusianya ya. Jadi itu mengenai perusahaan bisnis tradisional ya. Nah, apa sih yang disebut dengan apalagi ini, lahirnya perusahaan digital ya. Lahirnya perusahaan digital itu seperti apa sih? Nah, perusahaan digital itu sering kita sebut seperti, nah, di dalam lahirnya perusahaan digital ya, perusahaan digital itu seperti ada 4 ya sistem utama yang menggambarkan mengenai perusahaan digital, yaitu yang pertama sistem manajemen rantai persediaan ya, yang berfungsi mengotomasi hubungan ya, hubungan antara persediaan ya, hubungan antara persediaan antara pemasok dengan perusahaan. Kemudian sistem manajemen hubungan dengan pelanggan ya. Kemudian sehingga kita kembangkan ya dari sudut pandang yang sifatnya koheren ya. Koheren itu dalam terpadu bentuk dari relasi dengan pelanggan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, kira-kira apakah yang dimaksud dengan sistem informasi itu? Seperti itu yang sudah saya paparkan ya, sehingga di dalam sistem informasi manajemen, baik itu sumber daya fisik maupun di sumber daya konseptual, nah itu sudah saya paparkan di materinya ya. Jadi itu saja, nanti materi berikutnya akan saya sampaikan di video berikutnya ya. Akhir kata saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.